Anak-anak yang hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, pasti kalian tahu bahwa bersih pangkal sehat. Mari kita awali hidup ini dengan lingkungan yang bersih. Dengan lingkungan yang bersih, maka akal pikiran kita akan menjadi sehat dan selalu berpikir positif. Pikiran yang positif pasti percaya bahwa belajar adalah jembatan untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Anak-anak, kita akan pelajari mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Tentunya kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan apa yang termasuk puisi rakyat. Puisi rakyat itu ada pantun, syair, gurindam. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi dalam kurung pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat dalam kurung pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yaitu setelah membaca atau mendengar puisi rakyat, siswa dapat menentukan rima, menyimpulkan ciri, membandingkan persamaan dan perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Mengapa kita harus mengenal dan memahami puisi rakyat? Melalui kesusastraan lama, kamu dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan para leluhur. Puisi rakyat dapat berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi yang berkembang di daerah tertentu. Puisi lama terlihat kaku karena terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang biasa di awal maupun di akhir saja atau kita kenal dengan sebutan rima. Kita akan belajar mengenal pengertian dan ciri pantun. Pengertian pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Tonton atau bahasa Tagalog, tuntun bahasa Jawa, atau pantun bahasa Toba yang memiliki kurang lebih sama, yaitu suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Nah, sekarang ciri-ciri pantun itu apa saja? 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau disebut dengan larik. 2. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. 3. Rima akhir di setiap baris adalah AB. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Contoh pantun. Pantun 1. Air surut memungut bayam. Sayur diisi ke dalam kantong. Ini termasuk sampiran. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Ini termasuk isi. Kemudian contoh pantun kedua.
Akar keladi memilit selasi. Selasi tumbuh di ujung taman. Kalungan budi junjungan kasih. Mesra kenangan sepanjang zaman. Nah, sekarang pengertian dan ciri syair. Syair adalah salah satu puisi lama yang dipakai untuk melukiskan hal-hal yang panjang, contohnya tentang sebuah cerita, nasihat, agama, cinta, dan sebagainya. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian syu'ur berkembang menjadi syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Nah, sekarang ciri-ciri syair. 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris. 2. Setiap baris terdiri atas 4 sampai 14 suku kata. 3. Bersajak A, 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 A. 4. Semua baris adalah isi. 5. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Contoh syair. Syair 1. Inilah gerangan suatu mada, mengerangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Contoh syair 2. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Sekarang pengertian gurindam. Gurindam adalah salah satu puisi lama yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti atau moral dan keagamaan. Gurindam berasal dari negeri India, yaitu girindam berarti mula-mula atau perumpamaan. Berikut adalah ciri-ciri gurindam. 1. Terdiri atas 2 baris dalam sebait. 2. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. 3. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. 4. Merupakan satu kesatuan yang utuh. 5. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. 6. Baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Dalam kurung isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. 7. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Sekarang contoh gurindam. Gurindam 1. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Gurindam 2. Jahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, dalam gurindam 1 ya, jika hendak mengenal orang mulia, ini terdiri dari 12 suku kata. Lihatlah kepada kelakuan dia, juga terdapat 12 suku kata. Kemudian di gurindam kedua, jahari olehmu akan sahabat, terdapat 11 suku kata. Yang boleh dijadikan obat terdapat 9 suku kata. Sekarang gurindam 3.
Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Ya, jika hendak mengenal orang berbangsa itu terdiri dari 12 suku kata. Sedangkan lihat kepada budi dan bahasa terdapat 11 suku kata. Sekarang mendengar kata berima pada pantun, syair, dan gurindam. Mengenal rima. Apa yang dimaksud dengan rima? Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik saja maupun pada akhir larik saja. Misalnya bayam dengan ayam. Rima dibagi menjadi dua, yaitu rima utuh dan rima sebagian. Rima utuh adalah persamaan bunyi pada seluruh suku kata terakhir. Misalnya benang dengan kenang. Kemudian bangsa dengan bahasa. Kemudian obat dan sahabat. Sedangkan rima sebagian adalah persamaan bunyi pada sebagian suku kata terakhir. Misalnya terpuruk dan kerupuk, ya. Kemudian taksir dengan takbir. Kemudian kerupuk dengan terpuruk. Tuh. Baiklah anak-anak, supaya kalian lebih paham, mari kita kerjakan LKPD yang sudah kami siapkan. Ya. Baiklah anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.